Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan topik tentang latar kelahiran hukum administrasi negara, ide dasar apa yang menjadi pentingnya atau kenapa hukum administrasi negara menjadi bagian dari instrumen yang penting di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hukum administrasi negara tidak bisa dilepaskan dari gagasan atau konsep negara hukum. Baik yang kita kenal konsep negara hukum Restat, sebuah konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara yang masuk dalam rumpun civil system, yakni oleh Stahl. Di situ ada konsep Restat, di mana Stahl mengatakan bahwa negara hukum itu negara yang memiliki beberapa prinsip. Pertama adalah adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang. Yang kedua, adanya pelindungan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah adanya pemisahan kekuasaan dan adanya peradilan administrasi. Konsep negara hukum yang lahir di negara-negara yang masuk dalam rumpun civil system ini memang sedikit berbeda dengan konsep negara hukum yang lahir dalam tradisi common law system. Dalam tradisi Eropa kontinental seperti yang kita anut, negara Indonesia mengacu merujuk pada akar tradisi hukum yang berakar kuat pada sistem hukum yang diterapkan oleh Belanda tentunya, yang merupakan negara penjajah pada saat itu. Kemudian Belanda berakar kuat pada tradisi hukum yang dipraktikkan di Prancis. Prancis kemudian berakar kuat pada tradisi hukum yang dipraktikkan oleh Romawi. Salah satu karakteristik hukum yang diterapkan di era Kekaisaran Romawi adalah terkenal dengan karakteristik yang sangat administratif. Kenapa? Karena pada saat itu raja-raja Romawi itu banyak yang membuat dekret sebagai basis atau landasan di dalam proses penyelenggaraan kekuasaan. Dekret-dekret ini yang kemudian diterjemahkan oleh badan-badan atau organ-organ yang ada di bawah kekuasaan raja. Dan ini tertulis secara administratif dan menjadi bagian dari dasar proses penyelenggaraan kekuasaan. Nah, sementara di negara-negara common law system seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat, Inggris ini berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh negara yang menganut atau masuk dalam rumpun civil law system. Kenapa? Karena di common law system ini lebih cenderung memiliki karakteristik yang judicial dibandingkan karakteristik yang bersifat administratif. Yang kedua, negara-negara civil law system, terlebih seperti Prancis, merupakan negara yang memiliki sejarah tentang kekuasaan raja yang absolutis. Oleh karena kekuasaan yang absolut ini, maka ada ide pentingnya melakukan kontrol, pengawasan terhadap kekuasaan negara atau kekuasaan raja. Oleh karena latar sejarah atau latar historis yang menjadi bagian dari masyarakat Eropa kontinental, khususnya di Prancis ini, yang kemudian menjadi latar historis pentingnya kehadiran hukum administrasi negara. Oleh karena kekuasaan raja yang absolut dan pentingnya kontrol terhadap kekuasaan raja itulah, maka kemudian lahir konsep peradilan administrasi. Peradilan ini diharapkan menjadi semacam instrumen yang memberikan pengawasan terhadap kekuasaan raja, sekaligus juga menjadi sarana penyelesaian sengketa bila mana terjadi di antara penguasa dan warga negara. Kenapa? Karena asumsi di dalam negara-negara civil system mendudukan relasi antara penguasa dan warga negara itu pada posisi atau pada relasi yang tidak setara. Sehingga perlu ada peradilan khusus yang disebut sebagai peradilan administrasi yang menangani sengketa-sengketa yang mungkin timbul dan terjadi di antara penguasa dan warga negara. Berbeda dengan common law system seperti Amerika Serikat,
kemudian Inggris ya, yang tadi saya sampaikan karakteristiknya judicial, apalagi berakar kuat pada sumber hukum utama yang tidak menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama, karena berangkat dari customary law, hukum kebiasaan. Yang kedua, ada konsep negara hukum yang sedikit berbeda, seperti yang disampaikan oleh Albert van Dijk yang mengatakan bahwa prinsip utama dalam negara hukum modern itu pertama adalah supremacy of the law. Sama sebenarnya bahwa prinsip pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional sebagai dasar proses penyelenggaraan atau tata kelola kekuasaan. Yang kedua ada perlindungan atau jaminan hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah equality before the law. Prinsip kesamaan di depan hukum. Nah, oleh karena di dalam common law system itu menganut konsep kesamaan di depan hukum, maka mengasumsikan bahwa relasi antara penguasa dengan warga negara itu diposisikan dalam relasi yang setara. Oleh karena relasi yang setara itulah, maka kemudian tidak perlu ada peradilan khusus yang menangani sengketa antara penguasa dan warga negara. Nah, ini berbeda dengan seperti apa yang saya sampaikan tadi di Prancis, di negara-negara Eropa kontinental, yang mendudukan peradilan administrasi dianggap sebagai peradilan khusus yang menangani sengketa yang timbul antara penguasa dan warga negara. Berikutnya, kita tahu bahwa konsep negara hukum itu juga memiliki prinsip bahwa tata kelola atau kekuasaan itu harus dibatasi. Maka kehadiran hukum administrasi pada dasarnya menjadi satu kaidah atau landasan bahwa kekuasaan itu harus dibatasi, harus dikontrol agar tidak berpotensi menimbulkan abuse of power, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa sehingga berdampak atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga negara. Hukum administrasi menjadi kontrol, instrumen pengawas terhadap segenap tindakan yang dilakukan oleh lembaga administratif, tindakan yang dilakukan oleh pejabat, tindakan yang dilakukan oleh penguasa. Maka hukum administrasi negara satu sisi melahirkan konsep apa yang disebut sebagai asas fresh air mission, asas kebebasan bertindak, di mana pemerintah, penguasa, pejabat pada dasarnya memiliki kewenangan yang leluasa, memiliki kekuasaan yang leluasa untuk mengambil tindakan atau aktivitas yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Tetapi di sisi lain, hukum administrasi negara juga mensyaratkan bahwa tidak boleh ada tindakan yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan inilah yang disebut sebagai asas Wet Matigheid van Bestuur. Asas yang menyatakan bahwa tidak boleh ada tindakan pejabat pemerintah yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Satu sisi kita melihat bahwa hukum administrasi seakan-akan mewajibkan bahwa setiap tindakan pemerintah itu harus memiliki legitimasi hukum. Tetapi di sisi lain, hukum administrasi juga memberi keleluasaan bagi pejabat pemerintah untuk dapat melakukan apapun keputusan maupun tindakan yang sekiranya itu merupakan bagian dari tugas pemerintahan yang harus dijalankan. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Kedua-duanya mengandung makna bahwa hukum administrasi juga melindungi pejabat itu sendiri dari potensi gitu ya, bila mana suatu saat keputusan maupun tindakannya dipersoalkan. Yang kedua, hukum administrasi negara juga memberikan perlindungan bagi warga negara bila mana suatu saat terjadi suatu tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau warga negara. Maka disinilah hukum administrasi negara memiliki urgensi, memiliki peran penting di samping sebagai sarana kontrol mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan pemerintah, juga menjadi instrumen yang bisa memberikan perlindungan hak terhadap warga negara atau masyarakat. Sebagai contoh misalnya, ketika ada
satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui perangkatnya berupa Satpol PP melakukan penggusuran rumah, yang mana penggusuran itu tidak didasarkan pada kaidah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindakan pemerintah yang demikian dapat dipersoalkan secara hukum. Nah, hukum yang bisa digunakan untuk menjadi dasar gugatan bagi warga masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan, merasakan kerugian akibat tindakan itu, maka disinilah peran penting daripada hukum administrasi negara, sehingga hak-hak warga masyarakat merasa terlindungi. Dalam contoh lain, misalnya ketika masyarakat membutuhkan suatu pelayanan yang berkaitan dengan layanan administratif yang biasa diberikan oleh negara atau pemerintah, misalnya izin mendirikan bangunan, ya, kemudian layanan pembuatan surat izin mengemudi, dan layanan-layanan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan, maka hukum administrasi negara juga menjadi sarana yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh negara atau pemerintah itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Bila mana layanan tersebut tak kunjung didapatkan, padahal permohonan sudah dilayangkan, maka hukum administrasi negara memberikan satu mekanisme bagaimana persoalan tersebut bisa diselesaikan. Dan ini nanti akan lebih lanjut kita bahas di dalam pertemuan berikutnya. Berikutnya, kita tahu bahwa dalam siklus perkembangan konsep negara, kita mengenal negara yang semula yang kita bayangkan dalam bentuknya yang sangat sederhana, itu memiliki tugas yang tentu berbeda dengan negara seperti yang kita rasakan saat ini. Negara yang sangat sederhana pada mulanya merupakan konsep negara penjaga malam, di mana tugas pemerintah sangat minimalis, ya, hanya dalam konteks bagaimana negara memberikan perlindungan hak sipil dan politik misalnya. Ketika kita bepergian dari rumah atau kita bepergian menuju ke satu tempat di tengah malam dan kita merasa aman dari potensi gangguan, dari ancaman, ya, pembegalan, sehingga hak-hak properti atau properti kita juga dilindungi, maka pada konteks ini negara hadir dan negara sudah menjalankan tugasnya dalam konteks memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk hak kepemilikan atas properti. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, negara tidak lagi fokus pada hal-hal yang sangat sederhana itu, melainkan terus berkembang, sehingga peran negara tidak hanya fokus pada memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil politik, tetapi sudah masuk ke ranah ekonomi sosial budaya. Negara harus mulai berpikir bagaimana mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan warga, maka negara pun mengalami proses transformasi. Dari yang semula disebut sebagai negara penjaga malam, dengan peran yang sangat minimalis, menjadi negara yang kemudian kita kenal dengan sebutan welfare state, negara kesejahteraan. Seiring dengan bertambahnya peran negara di dalam negara kesejahteraan yang tidak hanya fokus pada jaminan atau pelindungan hak dalam konteks hak sipil dan politik, tetapi sudah masuk dan merambah pada hak ekonomi sosial budaya, maka peran negara juga semakin besar. Karena peran negara semakin besar, maka birokrasi yang dibangun itu juga semakin gemuk. Kenapa? Karena negara membutuhkan perangkat organisasi yang tidak lagi sederhana, tetapi semakin kompleks. Berbagai lapangan kehidupan warga masyarakat, warga negara pun akan semakin banyak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Maka dalam situasi yang seperti ini, hukum administrasi negara menjadi cukup penting. Ya, menjadi cukup penting. Kenapa? Karena kompleksitas kehidupan warga negara juga semakin luar biasa, negara perannya juga semakin besar, maka kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam konteks pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan semakin cukup dibutuhkan. Kenapa? Karena sebagai instrumen yang setidaknya dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam konteks mendapatkan hak pelayanan publiknya. Saya kira demikian
topik tentang latar sejarah atau latar historis kehadiran atau pentingnya hukum administrasi negara yang saya kira nanti akan kita lanjutkan dalam konteks atau kajian lebih lanjut berkaitan dengan ruang lingkup dan topik-topik yang saya kira melengkapi. Dan pertemuan kali ini sekedar untuk memberikan pemahaman awal tentang kenapa hukum administrasi negara itu cukup penting. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.